Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. langsung kita mulai aja ya, karena saya jam 8 ada agenda. Jadi kita kemarin sudah membahas ya terkait awalan dari materi bab yang selanjutnya. Ya, terkait ini ya temperatur dan heat ya, suhu dan kalor. Kemudian kemarin juga sudah saya jelaskan bahwa ini manfaat ya, terkait suhu dan panas ya. Ini tanggal 23 Maret 2022. Nah, kemarin sudah saya singgung ya bahwasannya suhu itu menggambarkan gerakan atom dari sebuah benda ya. Semakin tinggi suhunya ya maka gerakan atau getaran atom di dalam benda ya atau material itu semakin kenceng gitu ya. Dan panas ya itu adalah bentuk energi, kan ada energi panas ya, ada energi kinetik dan sebagainya. Jadi panas ini adalah sebuah bentuk energi yang menyebabkan atom-atom pada sebuah benda itu dia bergetar. Karena kan menggetarkan sesuatu itu kan butuh energi ya. Tidak bisa dia tiba-tiba bergetar sendiri. Nah, salah satu cara kita untuk memasukkan energi itu adalah dengan menggunakan panas ya. Nah, panasnya ini bisa bersumber dari manapun gitu ya. Bisa bersumber dari api yang paling dari api atau mungkin dari gesekan mungkin ya dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian juga kemarin sudah saya singgung ya singkat terkait alat ukur ya. Alat ukur suhu ya. Jadi menggunakan termometer ya. Ini sering kita jumpai ya selama 2 tahun terakhir. Kalau menggunakan protokol kesehatan itu pasti menggunakan termometer. Tapi termometer yang digunakan paling banyak yang digital. Sebenarnya yang digital itu dia tidak begitu akurat ya, dan sebenarnya tidak begitu direkomendasikan karena yang paling bagus adalah termometer yang bentuknya batang, yang bentuknya yang bentuknya seperti ya batang ya. Mungkin kalau ketika dulu di SMA atau di SMP ada apa namanya praktikum ya, praktikum menggunakan termometer gitu ya. Nah, yang paling bagus memang termometer yang di dalamnya itu menggunakan cairan ya, bisa cairan alkohol atau cairan raksa ya. Nah, dan di termometer sendiri ya, satuannya itu bermacam-macam ya, ada yang Celsius ya, ada yang Fahrenheit, ada yang Kelvin, ya, ada yang Rentgen ya, dan banyak sebenarnya ya. Tapi yang memang banyak digunakan itu adalah yang 4 ini. Tapi mungkin nanti ketika di industri atau apa, nanti satuannya mungkin tetap ya, satuannya tetap Celsius, Fahrenheit, tapi kadang-kadang penggunaannya berbeda. Jadi seperti membuat semacam satuan tersendiri gitu ya. Nah, tapi itu di industri ya, di industri. Tapi kalau di kehidupan sehari-hari yang paling banyak digunakan yang 3 ini. Kalau Celsius ya itu pastikan ada derajatnya ya. Fahrenheit juga ada derajatnya. Nah, kemudian untuk Kelvin tidak ada ya. Nah, untuk yang Rentgen dia ada. Oke. Nah, ini tergantung penggunaannya ya. Biasanya di Indonesia pakainya Celsius. Kalau di luar negeri ya, di Inggris, di Amerika pakainya Fahrenheit. Kalau Kelvin dan Rentgen ini biasanya digunakan untuk apa namanya industri-industri ya, yang memang suhu yang diukur itu sampai minus ratusan ya atau sampai ribuan gitu ya. Nah, karena kalau pakai termometer yang biasa Celsius dan Fahrenheit ya nanti nggak kebaca karena kecil ya,
Celsius itu kan ya cuman berapa ya, cuman ya kecil ya, cuman mungkin sepanjang bolpen kita. Kalau dia harus mengukur sampai 1000 derajat ya berarti harus bikin termometer yang super panjang. Nah, itu kan tidak efisien. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke yang terkait dengan konversi ya. Jadi konversi temperatur ya. Jadi ini temperatur scale ya atau skala temperatur ya. Skala temperatur ya. Nah, kalau kita ngomong soal skala temperatur ya. Nah, satuan internasional dari temperatur itu adalah Kelvin ya. Jadi Celsius, Fahrenheit itu dia bukan satuan internasional. Ya. Jadi nanti ketika menemukan problem atau apa, itu biasakan diarahkan ke satuan internasional. Ya, jadi kalau misalnya dalam bentuk dalam bentuk Celsius, maka harus dikonversi dulu menjadi Kelvin. Ya. Atau menemukan dalam bentuk Fahrenheit, maka harus dikonversikan dulu ya ke termometer Kelvin. Ya. Jadi semuanya harus latah lah kita ya. Jadi apa-apa itu mengukur ke dalam satuan internasional supaya hasil perhitungan kita itu bisa dibaca oleh orang banyak gitu ya. Atau dipahami oleh orang seluruh dunia gitu ya. Nah, ke Kelvin. Nah, sekarang kita terkait konversinya ya. Jadi kalau kita menemukan suatu benda, kemudian kita punya termometer Kelvin, nah itu tidak masalah karena hasilnya adalah Kelvin. Tapi kalau misalnya yang ditemukan adalah pakainya Celsius atau Fahrenheit kan wajib dikonversikan dulu ke Kelvin. Nah, yang paling gampang itu biasanya dari Celsius ya. Jadi ini ya, Celsius ke Kelvin ya. Jadi kan kalau titik didih air ya, T T itu ini ya, temperatur ya, temperatur didih ya. Atau kalau bahasa Inggris T boil. Ya. Tapi ya kita pakai bahasa Indonesia dulu aja. Titik didih air ya, air murni ya. H2O ya. Itu adalah 100 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer ya, tekanan. Nah, ini bedanya ya ketika kita belajar di SMA ya atau sebelum kuliah dengan di kuliah. Jadi kalau ada yang nanya berapakah titik didih air ya, itu harusnya mahasiswa ya tanya balik pada tekanan berapa, Pak. Nah, itu menandakan bahwa dia paham konsep pendidihan. Karena kalau kita naik ke Everest, ya, misalnya ke puncak Everest, itu suhu 20 derajat air sudah mendidih. Ya, jadi beda karena di tekanan di puncak Everest sana bukan 1 atmosfer. Jadi tanya lagi gitu ya, balik ditanya. Titik didih air berapa? Balik lagi pada tekanan berapa, Pak? Atau pada tekanan berapa, Bu? Kemudian ibunya bilang 1 atmosfer, oh ya berarti 100 derajat Celcius. Gitu ya. Sama seperti mungkin di teknik material ya, ditanya berapa titik lebur besi ya, atau berapa titik lebur baja. Maka kita harus tanya balik, kadar karbonnya berapa, Pak? Itu pertanyaan menjawab dengan cara yang baik gitu ya. Karena paham bahwasannya titik didih, titik lebur itu tidak bisa kita mengatakan titik, misalnya mengatakan 100 derajat Celcius, itu belum tentu ya, karena itu masih ada tekanan ya. Jadi tekanan atmosfer 1 atmosfer itu di tekanan normal ya, di tekanan saat ini gitu ya. Ya seperti saya dan kalian ya, kalian semua ini itu merasakan tekanan 1 atmosfer ya. Oke, kemudian nah titik didih air 100 derajat Celcius ya. Kalau titik beku air ya, titik beku air itu adalah 0 derajat Celcius ya pada tekanan 1 atmosfer. Nah, kalau kita ubah ke Kelvin ya, maka 100 derajat Celcius ini adalah
Oh enggak, gini aja, dari 0 ya. Dari 0 derajat Celcius itu menjadi 273 Kelvin. Kalau untuk titik-titik air 100 jadi 373 Kelvin ya. Jadi dari 0 ke 100 ini kan ada 100 ya, ada 100 anak tangga gitu ya, dari 0 ke 100. Nah, di Kelvin pun juga gitu ya, ada 100 anak tangga. Nah, jadi cara merubah dari Celcius ke Kelvin ya, itu tinggal ditambah 273 ya. Jadi misalnya ada benda ya, suhunya 15 derajat Celcius. Nah, ini berapa Kelvin ya? Berapa Kelvin ya, maka jawabannya adalah T di Kelvin ya, itu sama dengan 273 ditambah 15. Ya, ini berapa nih? 288 Kelvin ya. Nah, jadi gini ya. Nah, kalau dari Kelvin ke Celcius ya maka tinggal dikurangi 273 gitu ya. Oke, nah ini untuk yang paling gampang ya, dari Celcius ke Kelvin. Nah, sebenarnya tidak pas 273 ya. Kalau misalnya kita lihat di sini itu 273, sekian ya. Celcius to Kelvin ya. Nah, ini ya, ada 273,15. Tapi nanti silahkan bisa mencermati soal ya. Kadang nanti ada keterangan 0 Celcius sama dengan 273 atau 273,15. Jadi kita ngikutin aturan aja. Jadi kalau 100 ya berarti tinggal ditambah ya. Ini ada rumusnya ya. Nah, ini ya. Nah, mungkin ada pertanyaan, Pak, kenapa kok kita harus sibuk ngitung ya? Maksudnya kenapa kok kita harus pakai rumus ngitung segala? Kan bisa Pak, tinggal buka HP aplikasi, masukkan angka, kemudian keluar ini gitu ya. Ya itu kan ketika kita ada di daerah dengan koneksi internet ya. Tapi kan nanti kerjanya orang-orang itu kan tidak semuanya ada di kantor ya. Kadang harus ke apa namanya, ke pedalaman, nggak ada koneksi. Kadang HP juga tidak bisa gitu ya, tidak bisa pakai. Dan kadang mungkin apa namanya, kan bisa Pak pakai termometer digital gitu ya. Nah, termometer digital itu perlu dikalibrasi, dan cara mengkalibrasinya adalah dengan menggunakan dengan menggunakan termometer manual ya. Jadi nggak bisa digital dikalibrasi dengan termometer digital gitu ya. Nah, ini kan kejadian juga di UMS ya. Dulu waktu awal-awal itu satpam itu diberitahu kalau yang suhunya di atas 37, di atas 37,5 apa ya, itu tidak boleh masuk. Kemudian saya pernah cek suhunya, ternyata suhu saya 34 derajat Celcius. Nah, itu saya udah mati itu harusnya ya. Nah, karena mereka nggak paham gitu ya. Harusnya kan dikalibrasi dulu ya. Suhu normal manusia itu kan antara 36 sampai 37. Nah, saya itu pernah 33, pernah 34. Saya kan hipotermia jadinya. Nah, memang paling betul menggunakan termometer yang manual, karena itu apa ya istilahnya, sumber informasi terpercaya nah dari situ. Tapi kalau digital itu bisa di-set gitu. Bisa di-set gitu. Nah, kemudian ini ya Celcius ke Kelvin. Nah, kemudian sekarang dari mana ya? Dari Celcius ke Fahrenheit ya. Nah, tadi kan titik didih air ya. Itu adalah 100 derajat Celcius. Kalau titik beku air 0 derajat Celcius. Nah, sebenarnya titik didih air dan titik beku air itu menjadi pengkalibrasi dari termometer manual. Nah, jadi kan termometer digital itu dikalibrasi dengan termometer manual. Nah, termometer manual dikalibrasi dengan apa? Dikalibrasi dengan titik didih air dan titik beku air pada tekanan 1 atmosfer. Nah, jadi setiap alat itu ada kalibratornya ya. Nah, pengkalibrasinya itu nanti di tracking sampai yang paling ujung. Nah, untuk termometer yang paling ujung adalah
titik didih air dan titik beku air. Gitu ya. Nah, jadi nggak bisa kita tiba-tiba beli alat kemudian percaya, oh ini sudah benar, belum tentu ya. Jadi semuanya perlu dikalibrasi. Gitu ya. Nah, kalau menggunakan Fahrenheit, ya, kalau menggunakan Fahrenheit itu maka titik didih air itu adalah 212 Fahrenheit, ya, sedangkan untuk titik beku air itu adalah 32 derajat Fahrenheit, ya. Nah, kita coba lihat di sini ya. Nah ini ya, jadi kan ini di Celsius ya. Jadi di Celsius itu titik ice point atau titik beku air itu adalah 0 derajat Celsius. Kalau kita tarik garis lurus ke Fahrenheit, maka dia ketemunya 32. Gitu ya. Kalau di 100 Celsius, ya, 100 derajat Celsius atau steam point ya. Steam point itu artinya titik uap ya. Jadi kan titik uap itu juga mendidih ya, karena kan penguapan itu terjadi ketika air itu mendidih. Ya. Jadi 100 derajat Celcius itu ditarik garis lurus maka ketemunya adalah 212 derajat Fahrenheit. Ya. Nah, yang jadi masalah adalah dari 0 ke 100 ini kan dia naiknya 100 anak tangga ya. Sedangkan dari 32 ke 212 itu adalah 180 ya. Jadi tidak bisa dibandingkan secara langsung. Karena kalau yang tadi ya, yang Celsius ke Kelvin itu 100, ini juga 100. Jadi sama ya. 0 273, tapi kalau ke 100 ya tinggal 273 ditambah 100 ya. Nah, tapi kalau untuk Kelvin ini agak berbeda caranya. Nah, jadi caranya bagaimana? Ya, jadi saya akan membuat semacam diagram gitu ya. Jadi yang ini Celsius, yang sebelah kanan ini Fahrenheit. Nah, kemudian ini ada titik didih air, kemudian ini ada titik didih, ini titik didih air ya. Ini titik beku. Ini 0, ini 100 ya, derajat Celcius. Nah, kemudian di sebelah sini ya, ini saya akan buat garis lurus, atau gini aja, saya copy aja deh. Ini Celsius ya, Fahrenheit ya, ini saya hapus. Ini Fahrenheit. Dan ini titik bekunya adalah, kita hapus. Ini yang Fahrenheit di sini. Titik bekunya adalah 32 derajat Fahrenheit. Kemudian yang sebelah atas ini adalah titik didihnya ya. Titik didih air ya. Itu adalah 212 derajat Celcius. Nah, sekarang kita misalnya ya, ada soal kalau misalnya di Celsius itu menunjukkan berapa ya misalnya ya, 30 ya, menunjukkan 30 derajat Celcius, ya, maka berapakah suhu yang ditunjukkan oleh termometer Fahrenheit. Nah, ini kan katakanlah ini X gitu ya. X. Nah, cara menghitungnya gimana? Nah, kita buat semacam apa ya istilahnya ya? Ya rumus ya, tapi rumusnya seperti ini ya. Jadi kita buat sama dengan dulu tengah. Kemudian di sini bagiannya Celsius, ini bagiannya Fahrenheit. Nah, jadi terus kemudian di bagian Celsius kita buat per ya, atau garis lurus untuk per. Nah, caranya bagaimana? Dari Celsius dulu ya. Kalau saya ini polanya begini, tengah kurangin titik bawah dibagi titik atas kurangin titik bawah gitu ya. Jadi
Celcius ya kan 30 ya. 30 kan di tengah ya. 30 dikurangi titik beku adalah 0 dibagi titik atas ya, titik atas dikurangi titik beku. Nah, polanya sama untuk yang Fahrenheit. Titik tengah atau titik yang kita cari dikurangi titik beku 32 dibagi titik atas dikurangi titik beku ya. Nah, nanti silahkan diulang dari rekaman ya. Intinya polanya seperti itu. Tengah kurangi bawah dibagi atas kurangi bawah. Ya, tengah kurangi bawah dibagi atas kurangi bawah. Ya, tengah ini maksudnya adalah titik yang dicari. Ya. Dan polanya harus sama ya. Jadi tidak boleh berbeda. Nah, ya udah 3 kurangi 0 30 kurangi 0 ya. 100 kurangi 0 itu 100. Kemudian ini X bagi 3, kurangi 32. 212 kurangi 32 adalah 180 ya. Nah, berarti ini dicoret ya. Jadi 3/10. Kemudian 180-nya pindah ke kiri. Ya, ini menjadi X min 32. Itu ya. Nah, kemudian X sama dengan berapa? 3/10 ya, dikali 180 dikurangi 32 ya. Coba kita cari ya jawabannya dengan menggunakan ya favorit saya ya. Nah, simbolab.com ini enak ya. Jadi kita bisa sebenarnya kalau berbayar itu kita bisa ini menuliskan soal nanti ketika kita apa nama oke. Cek suara saya masuk tidak ya? Masuk ya? Masuk, Pak. Tadi terakhir saya mana, Mas? Sampai di 3/10 kali 180. Oh ya, oke. Nah, oke. Nah, ini saya pakai ini ya. Nah, pakai Simbolab ini. Ini dulu tempat saya belajar kalkulus, belajar vektor dan sebagainya. Jadi saya beli yang premium, ya nggak apa-apa lah. Ya, maksudnya nggak jajan dulu. Karena dengan kita berbayar ini itu kita ini nanti masukkan soal nanti ada caranya sampai selesai. Gitu ya. Ya kalau mau dibuat ngerjakan PR ya silahkan gitu ya. Tapi bagi saya itu tempat buat belajar. Oke. Sebentar. Jadi kita masukkan aja ya. Tulis persis saja 3/10. 3/10 dikali 180 ya. Dikurangi 32. Enter. Jawabannya 22 ya di sini ya. Jawabannya 22 ya. Benar nggak nih? 1 18 oh ya 3. Jawabannya adalah 22 ya. Berarti X sama dengan 22 derajat Fahrenheit ya. Nah, coba kita cek dengan menggunakan ini ya. Ini dari Celsius diganti ke Fahrenheit ya. Kalau 30 ke Fahrenheit ya. Oh, maaf. Ini bukan minus ya, tapi tambah harusnya. Ya kan karena ini kan di sebelah kanan min 32 ya. Kalau pindah ke kiri berarti dia jadi tambah. Nah, berarti ini harusnya saya tambah ya. Ya inilah ya. Jadi dosen itu memang sering salah juga ya. Jadi biasa aja gitu ya. 86 ya. Jadi ini jadi 86. Kita cek. Nah, benar ya. Jadi ini adalah 30 tambah 30 Celcius adalah 86 Fahrenheit. Ya, oke. Okay. 86 Fahrenheit ya. Nah, itu kalau untuk yang dari Celsius ke Fahrenheit.
Nah, bagaimana kalau dari Fahrenheit ke Kelvin ya? Jadi kalau dari Fahrenheit ke Kelvin, maka caranya ke Celsius dulu ya. Jadi dari Fahrenheit kan sama ya caranya ya. Dari Fahrenheit ke Celsius itu cuma bedanya kalau dari Fahrenheit ke Celsius berarti kan yang diketahui Fahrenheit-nya. Nanti X-nya jadinya punyanya Celsius ya. Jadi nanti misalnya X-nya di sebelah sini ya. Ini bukan 30 tapi X. Nah, yang Fahrenheit-nya ini yang berapa gitu ya. Misalnya merubah dari 86 ya, merubah dari 86 Fahrenheit ke Celsius. Ya, tinggal nanti di sini 86 ya. Kemudian yang di sini menjadi X gitu ya. Jadi yang di sini adalah apa namanya? Yang di X ini ya. Yang di X ini adalah 86-nya, kemudian yang di sini adalah X-nya. Nah, itu kan cara untuk mencari dari Fahrenheit ke Celsius. Nanti kalau sudah ketemu Celsius, maka bisa ke Kelvin. Atau sebenarnya dari Fahrenheit ke apa namanya dari Fahrenheit ke Kelvin juga bisa ya. Oke deh, saya langsung tunjukkan aja. Dari Fahrenheit ke Celsius ya. Nah, sama kita buat perbandingannya ya. Ini ibaratnya termometernya gitu ya. Kalau Fahrenheit kan titik bawah 32 derajat Fahrenheit ya. Kalau titik apa namanya? Titik didih air itu 212 Fahrenheit. Nah, kalau di Kelvin ya itu di sini 273 Kelvin, atas 373 Kelvin. Nah, misalnya di sini mau mencari 50 Fahrenheit sama dengan berapa Kelvin. Nah, ini sama ya. Berarti tengah ini Fahrenheit ya. Yang sebelah sini adalah Kelvin. Nah, ini tengah kurangi bawah dibagi atas kurangi bawah sama dengan yang dicari tengah kurangi bawah dibagi atas kurangi bawah. Nah, ini caranya sama ya, untuk mencari X-nya nanti ketemu berapa Kelvin. Begitu juga sama dengan yang satunya lagi ya, Rankine ya. Jadi kalau di Rankine itu titik didih air adalah 672. Ya, sedangkan titik beku air 492. Nah, nanti cara menghitungnya pun juga sama ya, dari Celsius ke Rankine. Oke. Oke, gitu ya. Untuk konversi temperatur ya. Paling gampang memang konversi ke temperatur ya tinggal buka Google ya. Tinggal buka Google, kemudian di situ masukkan angka ya. Tapi itu kan untuk keseharian ya. Tapi kalau kerja kadang termometer itu tidak cuma ini aja ya, bisa bermacam-macam ya. Termometer itu ada yang titik bawahnya sampai minus berapa gitu juga ada ya. Titik atasnya sampai ribuan itu ada. Ya, ada juga ya. Apalagi kalau untuk heat treatment material ya. Misalnya materialnya besi itu kan suhunya 1400. Nah, maka termometer seperti apa gitu ya yang bisa memberikan angka seperti itu gitu ya. Oke ya, itu adalah konversi. Nanti ketika ujian juga mungkin akan keluar, tapi harus pakai cara ya, tidak boleh misalnya 30 derajat Celcius sama dengan berapa Fahrenheit, langsung dijawab 86. Nah, itu akan saya salahkan karena tidak ada proses metodologinya seperti itu ya. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan ini ya, membahas tentang kalori ya, tentang kalori. Jadi yang kalori ya. Nah, oke, sebelum saya lanjut ke kalori, silakan kalau ada yang ditanyakan. Tapi mungkin yang ditanyakan ini ya dari yang temperatur ini. Sebelum kita lanjut ke materi terkait kalori.
Oke. Oke, sebagai info ya, jadi hari ini kan ada pembekalan wisuda ya. Kemudian hari Sabtunya itu nanti kakak-kakak tingkat akan wisuda. Kalau kulturnya itu arak-arakan ya, jadi anak-anak teknik mesin nanti menyambut wisuda yang keluar dari auditorium, nah, kemudian nanti ya itu yel-yel dan sebagainya. Kalau dulu kan karena pandemi mungkin dilarang ya, tapi sekarang sepertinya sudah menurun lah, ya. Sudah menurun, juga sudah pada vaksin ya 2 dan 3 kali. Nanti silahkan ya, mungkin nanti koordinator angkatan ya, kalau di sini ada Mas Hafiz misalnya ya, nanti mungkin teman-temannya bisa dikoordinasi ya untuk bisa ikut pada arak-arakan ya. Nanti siap-siap dicemong-cemong ya, biasanya gitu, dicemong-cemong mukanya. Gitu. Ya dibuat asik-asikan aja. Oke, tadi tidak ada pertanyaan ya. Kita lanjut ke kalori ya. Jadi satuan ya. Jadi kita berbicara terkait satuan panas ya, atau dalam bahasa Indonesia dalam bahasa Inggrisnya adalah heat, itu adalah joule. Nah, joule ini adalah satuan energi. Jadi ini satuan energi ya. Jadi kalau dulu di fisika dasar ya, itu ada energi potensial, ya, ada energi mekanik ya. Itu kan satuannya joule ya. Nah, panas itu juga satuannya joule. Nah, sesuatu itu kalau satuannya sama, itu dia bisa dikonversikan. Artinya begini, Artinya begini. Energi mekanik itu kan energi yang bergerak ya. Jadi benda bergerak, ada kecepatannya, itu dia punya energi mekanik. Katakanlah energi mekaniknya adalah 100 joule misalnya. Nah, maka sebenarnya energi 100 joule itu dia bisa berubah dari energi mekanik ke energi panas. Misalnya apa? Misalnya benda bergerak dengan kecepatan tinggi, kemudian timbul gesekan ya antara benda dan udara, kemudian menimbulkan panas. Ya, atau mungkin benda dan atmosfer misalnya ketika ada roket terbang gitu ya. Nah, itu kan timbul panas di permukaan benda. Nah, itu artinya apa? Bahwa energi mekanik dia berubah menjadi energi panas. Yes. Kecoret. Oke, nah, jadi joule ini adalah satuan energi, gitu ya. Nah, kemudian ada kalori, gitu ya. Nah, kalori ini apa? Kalori itu juga satuan energi, gitu ya. Misalnya, nah ini banyak ditemukan di makanan ya. Jadi di makanan itu kalau kita buka bukan buka ya, lihat di kemasan itu ada kalori. Nah, biasanya kalau orang mau diet ya, atau orang ingin membentuk badan ya, menjadi kekar ya, kayak Deddy Corbuzier misalnya, dia makannya akan memperhatikan kalori gitu ya. Berapa yang masuk, kemudian berapa yang diolah. Karena kalau kalorinya banyak tapi tidak diolah, nanti jadinya obesitas ya. Tapi kalau banyak makanan kemudian banyak diolah dengan olahraga, maka dia akan menjadi otot gitu ya. Nanti kalori ini biasanya didapatkan dari makanan. Nah, 1 joule, bukan ya, 1 kalori ya, 1 kalori, kalori ini tulisannya CAL, kal. 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule ya. Jadi joule itu J ya. Jadi jangan ditulis lengkap ya. Kalau untuk satuan joule itu hanya J ya. Tapi ditulis lengkap juga nggak apa-apa. Tapi jadinya aneh. Karena kalau mau nulis joule lengkap ya berarti kalorinya harus kalori gitu ya. Jadi biar sama 1 CAL dan 4,2 J. Jadi satuannya kayak volt ya, ada 1 volt. Itu kan 1 V ya, bukan 1 volt. Jadi aneh kalau ditulis lengkap. Ya, karena ada satuannya kayak kilogram kg, bukan kilogram. Gitu ya. Nah, ini maksudnya apa? Kok 1 kal sama dengan 4,2 joule. Jadi misalnya bukan misalnya, tapi memang kenyataannya gitu ya. Jadi saya misalnya punya panci gitu ya.
Kemudian pancinya saya isi air. Ya. Ini air. Ya. Kemudian saya menimbang air itu ya, dan ternyata masanya adalah 1 gram. Ya, 1 GR ya, atau 1 G. Ya. 1 gram. Kemudian suhunya adalah ya, T1 ya, di awal adalah katakanlah 25 derajat Celcius ya. Kemudian saya panasi atau saya berikan kalor ke air itu. Dan kemudian saya panasi sampai pada suhu T2-nya ya. T2-nya adalah 26 derajat Celcius ya. Berarti kan ini dia naik ya. Naik delta T ya adalah 1 derajat Celcius. Artinya dia mengalami kenaikan 100 derajat Celcius. Dan saya masak air ini dalam tekanan 1 atmosfer ya. Jadi ini saya masaknya di kondisi normal ya. Atau mungkin di atas permukaan laut atau di pantai gitu ya. Itu kan tekanannya 1 atmosfer. Karena semakin tinggi suatu lokasi itu tekanannya semakin rendah. Hingga pada sampai angkasa sana tekanannya 0 gitu ya. Jadi tekanan 1 atmosfer. Nah, ternyata energi untuk memanaskan 1 gram air sehingga suhunya naik 1 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer, energinya adalah 4,2 Joule. Jadi energi untuk menaikkan suhu air sebesar 1 derajat Celcius, energi untuk menaikkan suhu air 1 gram, ya ini ada 1 gram, sebesar 1 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer, itu sama dengan, atau adalah gitu ya, adalah 4,2 Joule. Ya. 4,2 J gitu aja lah ya. 4,2 J. Nah, 4,2 J ini dituliskan sebagai 1 kalori. Nah, sebenarnya tidak pas 4,2 ya. Tapi yang pas itu adalah 4,184 J ya. Jadi komanya ada 3 ya. Tapi mungkin kadang-kadang orang mau gampangnya aja. Jadi daripada komanya 3 dibulatkan jadi 4,2. Nah, sekarang kita coba cek ya. Kalori 7 Joule ya. Nah, tapi ini kilokalori ya. Jadi ini nggak ada yang 1 kalori ya. Tapi intinya gini, 1 kilokalori itu kan sama dengan 1000 kalori ya. Jadi kan ini ada 1000 kalori. 1 kilokal ya, atau 1 kilokalori itu sama dengan 1000 kalori. Berarti sama dengan 4.200 Joule ya, atau 4.184 Joule. Ini yang apa ya? Yang teliti gitu ya. Yang teliti itu adalah 4.184. Ini yang 1 kilokalori ya. Jadi 1000 kalori sama dengan 4.184. Kalau 1 kalori maka 4,184 gitu ya. Nah, ini seperti ini. Oke. Itu untuk kalori ya. Jadi itu ya. Jadi tapi yang menjadi satuan internasional adalah yang Joule gitu ya. Jadi tetap kalau kita mengetahui ada soal ya dalam kalori, maka kita harus pertama-tama merubahnya dulu menjadi Joule gitu ya. Karena ini yang menjadi satuan internasional. Karena kalau memaksakan pakai yang kalori nanti perhitungannya salah gitu ya. Oke, silahkan kalau misalnya ada pertanyaan untuk yang kalori, nanti kita akan masuk ke yang ini jam berapa nih? Oke, 7.32. Kita akan masuk ke heat capacity and specific heat ya. And
Spesifik heat. Oke. Oke, nggak ada yang tanya ya. Oke, kita lanjut. Kita akan terkait heat capacity dan specific heat. Jadi lambang untuk heat capacity itu adalah C besar. Ya. Simbolnya adalah C besar. C besar ya. Ini saya tulis C-nya gede gitu ya. Kemudian specific heat itu C kecil. Nah ini C besar gitu ya, biar nggak salah. Ini C kecil gitu ya. Nah, kita akan bicara soal yang heat capacity dulu ya. Atau kapasitas kalor atau kapasitas panas. Saya pakainya kapasitas panas. Nah, apa sih sebenarnya kapasitas panas itu gitu ya? Jadi kapasitas panas itu satuannya dulu ya. Satuannya adalah itu adalah Joule per Kelvin. Ya. Itu satuannya. Nah, dari satuannya kita bisa membaca bahwa heat capacity atau kapasitas panas itu adalah jumlah panas ya atau jumlah energi yang diberikan kepada suatu benda agar benda itu suhunya naik 1 Kelvin. Ya. Jadi kalau mau dibentuk dalam sebuah rumus, dia seperti ini ya. Q sama dengan C besar delta T. Ya, yang mana Q ini adalah kalor ya, atau energi panas. C besar itu adalah kapasitas kapasitas panas ya. Sementara delta T ini adalah kenaikan suhu. Nah, contoh soal. Nah, kapasitas panas ini itu adalah sifat benda. Ya, setiap benda punya sifatnya masing-masing. Ya. Jadi misalnya saya punya benda, ini kapasitas panasnya adalah berapa ya? 100 misalnya ya, 100. Ini kekecilan ya. Bentar. Wah, PowerPoint-nya hilang. Gak apa ya? Error ya, keluar sendiri. Belum saya save lagi tadi. Wah, hilang beneran ya. Ya udahlah nanti. Oke, ini. Oh, alhamdulillah. Gak hilang ya. Ya, tapi saya save dulu deh. Saya amankan dulu. Nah, udah. Ya. Ya, ini oke, saya ulang lagi ya. Nggak tahu tadi kenapa keluar. Oke, satuannya J per K ya. Jadi itu adalah energi untuk energi panas ya. Energi panas untuk menaikkan suhu benda sebesar 1 Kelvin ya. Ini bisa menaikkan atau menurunkan ya, tergantung nanti kita memandangnya bagaimana. Jadi rumusnya adalah tadi Q sama dengan C besar delta T ya. Ini adalah energi kalor, energi panas ya. Kemudian ini adalah kapasitas panas ya. Kemudian ini adalah energi kalor, energi panas untuk menaikkan suhu benda sebesar 1 Kelvin. Jadi rumusnya adalah tadi Q sama dengan C besar delta T ya. Ini adalah energi kalor, energi panas ya. Kemudian ini adalah kapasitas panas ya. Kemudian ini adalah kapasitas
Ini adalah kenaikan atau penurunan suhu. Nah, langsung contoh aja ya. Nah, contoh untuk contoh terkait kapasitas panas. Oke. Saya punya benda misalnya, ini C-nya kapasitas panasnya adalah misalnya ya 100 Joule per Kelvin ya. 100 Joule per Kelvin. Nah, pertanyaannya adalah berapa energi yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda tersebut dari misalnya dari T1 itu suhu awal ya, T1 30 derajat Celcius ke T2 atau suhu akhirnya adalah 45 derajat Celcius gitu ya. Nah, jawabnya ya, jawab kan Q sama dengan C delta T ya. C-nya C besar ya, mohon maaf ya. Nah, C-nya adalah 100 ya, 100 Joule per Kelvin. Nah, delta T, nah delta T itu di mana-mana T akhir kurangi T awal. Mau T2 kurangi T1 atau T akhir kurangi T awal atau T final kurangi T inisial itu terserah, itu masalah simbol. Ya, yang penting T akhir kurangi T awal. Nah, delta T-nya berapa? 45 kurangin 30. Oh, masukkan ke ini ya, apa namanya? Kelvin dulu ya, Kelvin. Sebenarnya deltanya akan sama ya, tapi karena kita disiplin gitu ya, maka tetap kita harus apa namanya merubah dulu ke Kelvin ya. Karena itu metodologinya, sesuatu yang tidak bisa dilompati. Ya. Jadi T1 itu adalah 30 tambah 273 berarti 293 Kelvin ya. Sementara T2 adalah 45 ditambah 273 berarti berapa nih? 3 ini 8, 3 8 318 ya Kelvin. Nah, delta T adalah T2 kurangi T1. Berarti 318 kurangi 293. Jawabannya adalah 15 ya, Kelvin. Nah, sebenarnya 45 kurangi 30 itu juga 15, tapi kan kita maunya apa namanya? Disiplin gitu ya. Kita maunya disiplin, maka harus kita konversi dulu ke Kelvin gitu ya. Maaf Pak, itu yang T1 30 tambah 273 itu 303 Pak. Oh, 303. Oke, iya iya. 3. Oh iya iya benar-benar. Oke, terima kasih Mas. Mas siapa tadi? Mas siapa Mas? Alfred Faiz Pak. Oke ya, Mas Alfat, terima kasih. 303. Oh ya, benar ya, 318 kurangnya 303. Oke, nice. Ya. Nah, berarti 15 Kelvin. Nah, berarti Q yang dibutuhkan berapa? C kali delta T ya. C kali delta T. C-nya adalah 100 ya, dikali dengan 15. Jawabannya ini ya 1500 Joule ya. Nah, berarti dia atau membutuhkan ya. Jadi benda itu untuk bisa naik 1 derajat 1 Kelvin ya maksudnya ya. Itu adalah membutuhkan 1500 Joule. Nah, bagaimana kalau misalnya dibalik ya, dibalik T2-nya adalah 30, T2-nya adalah 45. T1-nya adalah 45. T1-nya adalah 45. Ups. Nah, ini kenapa ya? PowerPoint-nya itu loh. Hilang nanti nih. Nah, sampai sini. Intinya gitu ya. Jadi
langsung ke yang soal selanjutnya ya. Jadi misalnya ini masalah nih sama. Jadi misalnya langsung aja ya. C-nya adalah 100 tadi ya. J per Kelvin ya. Kemudian nah T awalnya itu 45 derajat Celcius ya, atau sama dengan berapa tadi? 318 ya. 318 Kelvin. Kemudian T2-nya adalah 30 derajat Celcius ya, atau 303 Kelvin. Nah, ini kan dia suhunya turun ya. Berarti kan kalau suhu turun kita tidak memberikan panas, ya, tapi justru mengambil panas, ya, mengambil panas. Nah, maka G-nya sama dengan C kali delta T. Ya, delta T-nya adalah T2 kurangi T1. Ya, T2-nya adalah 303 dikurangi T1-nya 318. Nah, ini kan minus ya, minus 15 Kelvin. Nah, berarti C-nya adalah 1000 dikali minus 15. Berarti minus 1500 Joule. Nah, artinya apa kalau minus? Kalau minus itu artinya kita tidak memberikan, tapi mengambil panas. Gitu ya. Nah, prinsip ini itu dipakai untuk mesin penghangat ya, atau pendingin ruangan. Gitu ya. Jadi kalau di musim dulu waktu saya kuliah itu ada AC itu ada dua jenis, ada dua fitur ya, pendingin dan pemanas. Gitu. Kalau di sini kan AC itu mendinginkan aja ya, tapi kalau di sana dulu saya memanaskan bisa, mendinginkan bisa. Jadi waktu musim panas didinginkan. Jadi ruangan kita didinginkan, gitu ya. Didinginkan itu kan artinya mengambil panas dari ruangan kita keluar, gitu ya, supaya suhunya dingin. Tapi kalau ketika musim dingin kan manusia butuh kehangatan, gitu ya. Itu menambahkan panas, gitu ya, ke ruangan. Gitu ya. Jadi prinsip pendingin dan pemanas itu adalah kita memberikan atau mengambil panas, gitu aja. Kalau ruangan dipanaskan, berarti mengambil kalor dari luar dimasukkan ke dalam. Tapi kalau mendinginkan ruangan, berarti mengambil kalor dari ruangan ke luar. Nah, jadi itu ya prinsip pemanas dan pendingin. Itu nanti ada mata kuliahnya sendiri ya, sistem pemanas dan pendingin. Ya, karena nanti di proyek itu juga ada namanya apa namanya? Insinyur atau engineer tapi khusus untuk pengkondisian udara. Nah, itu ya. Jadi di mal-mal atau di pabrik itu kan mereka butuh pendingin ya. Jadi gimana merancang mal sebesar itu ya bisa dingin gitu ya. Kalau rumah kan simpel ya, kan kecil ya. Tapi kalau misalnya mal itu gimana gitu kan? Mau dipasang berapa AC? Kalau banyak-banyak mahal, kalau dikit panas. Nah, itu ada ilmunya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, nanti juga ada namanya, ini kan tadi kapasitas kalor. Nah, ini ada nanti namanya specific heat atau panas spesifik ya. Jadi specific heat ya, atau dalam bahasa Indonesia jangan pakai kalor ya. Panas kapasitas. Panas spesifik. Atau juga kadang-kadang orang ngomong ini spesifik panas ya. Nah, ini yang salah ya, tapi udah kebiasaan dipakai ya. Harusnya kan specific heat kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris itu kan artinya dibalik gitu ya. Specific heat jadi panas spesifik, tapi juga banyak orang yang mengatakan spesifik panas. Ya, intinya itulah. Intinya itu ya, intinya mereka berbicara terkait specific heat. Kayak es teh. Bahasa Inggrisnya es teh itu kan iced tea. Harusnya di bahasa Indonesia akan menjadi teh es. Tapi orang Indonesia ngomongnya es teh. Kan iced tea itu kan teh es ya harusnya ya. Tapi orang banyak mengatakan sebagai es teh. Kalau bahasa Inggrisnya es teh harusnya tea ice gitu kan. Nah, itu tuh. Jadi ya tapi yang jelas tahu maksudnya lah. Nah, kalau specific heat itu simbolnya C ya, atau ya C kecil, beda dengan kapasitas panas. Nah, apa itu specific heat? Kalau specific heat itu adalah ini.
C kecil sama dengan C besar dibagi massa. Ya, ini adalah kapasitas panas ya. Kapasitas panas. Sedangkan M ini adalah massa benda. Ya. Nah, ini kita lihat satuannya ya. Jadi kalau di sini itu, nah ini ya satuan dari specific heat itu kan C ya. Satuannya adalah J per kilogram K. Gitu ya. J per kilogram K. Jadi satuan C itu adalah Joule per kilogram Kelvin ya. Ini kalau tulisannya atas bawah. Tapi kalau nulisnya di atas bawah J per Kg kali K. Nah gini ya. Ini kan tulisannya tidak atas bawah ya, tapi ditulis secara mendatar. Nah, J per Kg kali K. Ya, tapi sebenarnya yang dimaksud adalah J-nya di atas dibagi kilogram dikalikan dengan Kelvin gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan kapasitas panas, kalau kapasitas panas itu kan energi untuk menaikkan suhu benda sebesar 1 Kelvin gitu ya. Oke. Menaikkan atau menurunkan sebenarnya ya. Nah, tapi kalau apa namanya? Kalau spesifik panas itu adalah energi panas untuk menaikkan atau menurunkan ya, atau menurunkan. Nah, ini atau menurunkan ya. Suhu benda sebesar 1 Kelvin untuk 1 kilogram massa. Nah, gitu ya. Jadi kalau tadi kan tidak ada massanya. Nah, kalau sekarang itu ada massanya. Nah, kadang kan kita bingung ya. Misalnya harga minyak goreng berapa, Bu? Sekarang misalnya harga minyak goreng berapa, Bu? 14.000. Itu harga 14.000 per apa gitu kan? Per liter atau per kilogram? Karena minyak itu juga kadang dijual kilograman gitu ya. Nah, jadi perlu memang ada satuan massa gitu ya. Walaupun liter bukan massa, tapi volume. Tapi kalau untuk spesifik heat ini menggunakan massa, yaitu 1 kilogram. Oke, contoh ya. Oke. Contoh ya. Saya punya misalnya, nah ini aja di sini ada contoh-contohnya. Nah ini ya. Jadi misalnya saya punya aluminium. Nah ini nanti ini untuk praktikum material. Ya. Kalau tidak salah, praktikum material itu nanti ada heat treatment. Ya. Jadi kita memanaskan logam. Ya. Logamnya kita pilih biasanya aluminium misalnya ya. Ya nanti tergantung apalah. Biasanya aluminium, besi sama apa ya? Baja biasanya. Tapi nggak tahu nanti adanya barang apa gitu ya. Yang penting logam. Misalnya ini ya, saya punya aluminium ya. Saya punya aluminium. Kemudian massa dari aluminium ini adalah 2 kg misalnya ya. 2 kg. Nah, kemudian saya diminta untuk menaikkan, jadi suhu awalnya ya, suhu awalnya adalah misalnya 30 derajat Celcius ya. Atau kalau kita langsung konversi ke Kelvin, nah ini adalah 303. Nah, kalau salah saya diingatkan Kelvin. Kemudian kita minta panaskan sampai atau gini aja, ini bukan aluminium ya, tapi besi ya, baja. Nah, kita lihat di diagram fase ya. Diagram fase baja. Nah, ini ya. Jadi di diagram fase ini kan ada macam-macam ya, ada baja alfa, baja gamma ya. Ada ferrit, austenit. Nah, itu silahkan dihafal lah ya. Nah, misalnya kita ingin ini kelihatan nggak ya di sini ya? Ya, semoga kelihatan ya. Jadi misalnya karbonnya adalah ini 0, berapa ya? Misalnya 0,7 biasanya berarti 0,2. Nah, ini agak lebih jelas nih. Oke, misalnya
ada baja kadarnya 0,3%, 0,3% karbon gitu ya. Ada baja karena kan kalau tidak punya karbon namanya bukan baja, tapi besi gitu ya. Nah, kita ingin memanaskan baja ini sampai sampai fasenya berubah menjadi austenit gitu ya. Nah, kalau menjadi austenit itu kan berarti di sekitar mana ini? Gambarnya nggak begitu jelas. Nah, di temperatur ini ya. Oke, ini saya copy aja deh. Ini kita sekaligus belajar ini ya. Sekaligus belajar material tekniknya. Saya nggak tahu nih udah diajarkan atau belum ya. Pasti sih sudah gitu ya. Nah, gitu ya. Ini kelihatan ya. Oke, nutupin nggak apa-apa. Nah, jadi bajanya tadi berapa ini? 0,3% kan sekitar sini gitu ya. Berarti kalau dia mau masuk ke fase austenit, nah fase austenit kan ada di sini ya. Ada di sekitar sini. Berarti kalau kita mau memanaskan dia menjadi sampai fase austenit, kita panaskan baja tersebut ya. Katakanlah 0,3 itu di sini, kita panaskan sampai kira-kira dia masuk ke fase ini ya, austenit ya, yang ada di sebelah situ. Kan areanya banyak ya. Areanya ada segini, kita memanaskan sampai titik di sini. Misalnya kita membutuhkan sampai suhu, ini ada dua ya, sebelah kiri itu Fahrenheit, ya, sebelah kanan itu adalah Celsius. Ya, kita pakai yang suhunya Celsius saja ya, supaya tidak mengganti-ganti. Nah, kemudian nanti kita tarik misalnya ke ini misalnya ya 1130 ya. Karena kalau 1130 ini dia sudah masuk ke austenit ya. Nah, sebelah sini berarti 1130. Atau biar gampang 1000 gitu aja ya. Nah, kita gampang 1000. Nah, ini 1000 derajat Celcius. Berarti 273 ditambah 1000. Berarti 1273 Kelvin. Nah, kemudian kapasitas spesifik panas atau panas spesifik gitu ya dari baja ini adalah misalnya ya. Nah, kita pakai angka ini aja ya. 502. Oke, 502. Oke, biar gampang 500 gitu aja ya. 500 Joule per kilogram Kelvin. Nah, pertanyaannya adalah berapa energi yang diperlukan untuk memanaskan aluminium dengan massa 2 kg ini. Nah, kita pakai MC delta T gitu ya. Kalau dulu waktu di SD saya diajarinya mecadet. Jadi pakai rumus MC delta T atau mecadet. Jadi Q sama dengan M C det. Nah, ini delta T-nya berapa ini? T2 kurangi T1. Ini berarti sekitar, bukan sekitar, 970. 970. Benar ya? Oke, 970 Kelvin. Nah, massanya berapa? Ada 2 dikali C-nya berapa tadi? 500 gitu ya. Oke, jadi 500 dikali delta T-nya adalah 970. Oke, kita hitung. Oh ya, ini berarti 1000. Oh, sebentar. Ini adalah 1000 dikali 970. Berarti 970 tambah 03 itu 23. 123 Joule ya. Nah, jadi kita membutuhkan energi sebesar 970.000 Joule gitu ya. Nah, ini energi panas gitu ya. Nah, bagaimana kita memberikan panasnya? Itu macam-macam ya. Kalau orang dulu memanaskannya dengan menggunakan tungku dibakar gitu ya. Jadi dikasih api, ya dikasih apa namanya api, kemudian dikasih kayunya dibakar ya pakai areng dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi kalau sekarang kita menggunakan yang namanya heat furnace-nya itu elektrik ya. Jadi nanti di lab itu ada namanya electric furnace ya. Electric furnace ya. Dan dia menggunakan listrik, namanya aja listrik ya. Jadi kalau di listrik itu ada rumus namanya W sama dengan V dikali I
dikali T. Nah, ini voltase ya, voltase dari PLN itu ya. Kemudian ini I adalah arus listriknya. Kemudian adalah T ini adalah waktu dalam detik ya. Kalau voltase itu volt ya. Kalau arus itu I. Nah, kan sering ya lihat di benda-benda ya kayak di charger itu kan ada V, ada apa tegangan dan ada arusnya. Kemudian waktu ini S. Nah, nanti kita ini apa namanya waktu praktikum itu saya nggak tahu apakah sudah berubah atau belum. Nanti kita disuruh minta ngitung. Kira-kira untuk memanaskan baja ini tadi kan tadi butuh 970.000 joule. Nah, itu Q. Nah, tapi kalau untuk energi listrik jadinya W. Ya, jadi nanti sama-sama joule. Jadi energi listrik, ya, jadi energi listrik dan energi panas itu satuannya sama saja dengan joule. Nah, cuma bedanya kalau energi panas dia Q, kalau energi listrik dia W. Nah, tadi kan sudah ditemukan 970.000 joule. Maka energi listrik yang perlu disuplai itu adalah 970.000. Nah, nanti kan kita pakai alat pemanasnya itu tegangannya berapa, kemudian arus yang masuk dari PLN berapa, nanti ketemu waktunya berapa. Jadi apakah butuh 1 jam atau butuh 2 jam? Nah, tergantung dari hitungan kita tadi gitu ya. Karena kalau kita menyalakan asal-asalan gitu ya, voltasenya terserah, arusnya terserah, waktunya terserah, itu bisa jadi tidak memanaskan sampai titik yang diinginkan. Bisa jadi lebih dingin ya, atau tidak sampai pada titik yang diinginkan, atau bahkan lebih ketinggian ya. Kita cuma maunya berubah fase ya dari ferit menjadi austenit, tapi karena kita tidak memperhatikan masukan tegangan, masukan arus dan waktunya, panasnya kebablasan. Bukannya jadi ferit, bukannya jadi austenit ya, tapi malah jadi lebur, jadi cair gitu kan. Nanti malah nggak jadi kita praktikum karena bajanya meleleh gitu ya. Dan nanti akan merusak alat juga gitu ya. Nah, itu pernah kejadian dulu waktu saya kuliah gitu ya. Jadi alatnya tidak diperhitungkan, akhirnya kebakaran alatnya itu. Oke, mungkin itu dulu ya pertemuan pada pagi hari ini. Saya harus mendampingi pelepasan wisuda. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya sekitar mungkin 3 atau 5 menit gitu ya. Silakan sebelum saya akhiri. Ini mau saya simpan takutnya kok ini ya. Apa tidak tersimpan lagi. Oke, coba saya simpan ya. Oke, berhasil ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada ya mungkin akan saya akhiri saja. Oke, saya tunggu sebentar. Oke, saya anggap tidak ada pertanyaan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, saya akhiri ya. Baik, Pak. Ya, Pak.